Yo, what's good? Balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Hari ini kita udah kedatangan Asus ZenBook yang punya desain yang lebih baru. Kemudian dari segi prosesor dia juga sudah pakai generasi yang paling baru. Dan kita akan lihat sudah sebagus mana performance dari laptop bisnis dan juga produktivitas dari Asus yang satu ini. Jadi langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Asus ZenBook OLED 14 yang baru, yaitu UX 3402ZA menggunakan prosesor Intel Core i7 1260p yang sudah tersertifikasi Intel Evo. Dan juga sudah dibundling Windows 11 serta Office Student 2021 di laptop ini. Untuk harganya di toko hijau kita bisa dapatkan mulai di Rp18.299.000 hingga di Rp18.999.000. Untuk garansinya ada di 2 tahun serta 1 tahun pertamanya meliputi Accidental Damage Protection yang di cover 100% oleh Asus. Di seri ZenBook ini Asus sudah menerapkan desain logo barunya yang bentuknya kayak segitiga kursor mouse. Di versi Intel ini ukurannya besar banget, yaitu memenuhi di bagian punggung layar. Sedangkan untuk versi AMD logonya tuh lebih kecil dan hanya ada di bagian tengah punggung layar. Untuk layout keyboard ini sedikit ada perubahan di mana tombol power sekarang bukan ada di pojok paling kanan atas tapi bertukar tempat dengan tombol delete. Kemudian untuk tombol shortcut F9 dan F10 sebenarnya dia punya lampu indikator warna oranye. Tapi kalau backlight keyboard ini dalam keadaan mati, ini nggak akan kelihatan kayak punya lampu indikator karena dibuat dengan sangat rapi dan sewarna dengan warna dari keycaps normalnya. Ini detail yang kecil banget, tapi nunjukin kalau Asus beneran bikin laptop ini bener-bener kelihatan premium, bukan desain yang murahan. Keycapsnya juga memiliki lapisan tipis yang lebih tahan terhadap sidik jari, jadi bener dipikirin banget nih laptop yang dipakai untuk bisnis dan harus kelihatan bersih, nggak boleh kelihatan kotor sama sekali. Untuk bagian touchpad di sini lega banget ukurannya, jadi sangat luas dan bisa difungsikan juga sebagai numpad dengan menyentuh bagian pojok kanan atas selama 1 detik. Dan backlit numpad juga bisa diubah tingkat kecerahannya dengan menahan tombol pojok kiri atas numpad. Kemudian untuk dimensinya ada di 31,4 x 22 cm, ketebalannya di 1,7 cm aja dan bobotnya ringan banget di bawah 1,4 kg. Dan untuk skor desain ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Selanjutnya untuk layar dia berukuran 14 inch, resolusinya sudah 2.8K 2880 x 1800 pixel dan aspek rasionya 16:10. Jadi ini workspace kalian untuk yang mungkin butuh untuk ngedit ini lega banget. Panelnya menggunakan panel OLED dan sudah touchscreen, permukaannya glossy dengan menggunakan Corning Gorilla Glass juga, jadi ini lebih tahan gores tentunya. Color gambutnya ada di 100% di IP3 dan sudah Pantone validated. Sekali lagi ini sangat mendukung untuk kalian yang butuh laptop ini untuk ngerjain editan. Kemudian tingkat kecerahan maksimumnya ada di 400 nits dan refresh rate layar ini juga oke banget di 90 Hz. Dan dia punya teknologi low blue light, sudah tersertifikasi TUV Rainline juga, jadi ini lebih aman bagi kesehatan mata kita yang menggunakan. Jadi untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk portnya seperti layaknya laptop bisnis pada umumnya, di sini sangat minimalis banget, di mana ada 2 buah USB Thunderbolt yang berfungsi juga sebagai port untuk kalian charging. Dan pada paket pembelian kan juga disediakan ini ada dongle dari USB Type A ke RJ45 untuk kalian bisa konekkan menggunakan internet yang menggunakan kabel LAN. Dan berikut adalah footage lengkap untuk portnya. Sementara itu untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Ini yang paling baru karena sudah menggunakan LMP12. Kemudian fitur utama sudah jelas ada di layarnya yang touchscreen dan bisa kalian buka hingga 180 derajat untuk memudahkan kalian dalam mode screen sharing. Kemudian ada juga Windows Hello di mana kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan pembinaan sidik jari yang menyatu dengan tombol powernya juga. Dan terakhir ada software My Asus. Di sini kan bisa mengatur banyak hal mulai dari mode power laptop, kemudian mode pengecasan baterainya kayak gimana. Terus ada juga mode untuk OLED care, terus kalian bisa mengatur profil warna dan juga terakhir ini ada beberapa fitur yang bisa kalian nyalakan untuk membuat pengalaman kalian dalam menggunakan webcam itu lebih baik. Nanti akan kita jelaskan lebih lengkapnya di bagian webcam. Ini adalah webcamnya dengan 1080 pixel dan 30 fps. Dan kita akan jelasin juga beberapa settingan terkait webcam yang ada di My Asus tadi. Pertama-tama ada lighting optimization. Ini akan menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan di sekitar kita, jadi tetap akan menghasilkan gambar yang bagus walaupun kondisi pencahayaan itu kurang maksimal.
Selanjutnya ada juga background blurring. Ini akan membantu dalam segi privacy. Misalnya di sekitar kita ada barang-barang yang menyimpan dokumen-dokumen, misalnya nomor seri tertentu yang nggak bisa dipublikasikan secara umum. Ini akan membantu untuk segi privacy tersebut. Dan untuk beberapa settingan di My Asus ini sendiri ada memang beberapa, contohnya background blurring ini yang butuh beberapa detik untuk dia bisa bekerja secara maksimal. Jadi mungkin akan terlihat patah-patah di awalnya. Dan kalau kita bikin gerakan-gerakan juga yang terlalu heboh gitu ya, yang terlalu ekstrim, dia juga akan nge-freeze untuk kameranya seperti yang barusan terjadi ini. Selanjutnya ada juga eye tracking. Ini akan membantu supaya mata kita walaupun nggak fokus ke arah webcam, misalnya ngelirik kiri kanan atas atau bawah, tetap akan dibantu supaya seolah-olah kita tetap melihat ke arah webcam. Dan terakhir ini ada juga motion tracking. Ini akan memfokuskan kepada kita walaupun kita sedang bergerak-gerak, jadi fokusnya tetap akan ke kita, nggak ke barang-barang yang lain-lainnya. Dan satu lagi, dia ada shortcut juga untuk bisa matiin webcamnya, yaitu dengan function F10. Ini kameranya akan mati, langsung ada kamera off. Dan di F10 nya juga lampu indikator warna oranye nya akan menyala. Lalu setelah itu kita akan nyalakan lagi, dan dia untuk ngedetect kameranya lagi itu sangat cepat banget. Jadi ini nice banget. Jadi untuk skor fitur dan juga port secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Dia menggunakan Intel Core i7 1260p dengan 12 core yang terdiri dari 4 performance core dan 8 efficient core. Serta punya total 16 thread. Dan untuk performance core-nya dia punya base clock speed di 2,1 GHz dan boost clock speed yang cukup tinggi di 4,7 GHz. Prosesor ini menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan L3 cache di 18 MB, cukup besar, dan TDP prosesor ada di 28 Watt. Dan untuk hasil pengujian sintetis di R15 kita dapatkan skor di 1661 CB, untuk R20 single core-nya di 658 poin, ini termasuk cukup tinggi. Multicore-nya di 3903 poin, dan kita melakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya, dan kita dapatkan rata-rata di 3342, ya bisa dibilang masih cukup lumayan lah. Sementara untuk suhu rata-rata CPU core-nya ada di 86 derajat Celcius, sementara maksimumnya menyentuh 99 derajat Celcius. Ya ini bisa dimaklumi karena prosesor ini udah cukup powerful, sementara bodi laptopnya sendiri ini tipis dan untuk Asus portnya juga sangat minimalis, jadi suhu segitu ya masih bisa kita maklumi lah ya. Sementara untuk Blender sendiri CPU rendernya kita bisa dapatkan di 4 menit 22 detik, ini termasuk cukup kencang karena untuk ukuran prosesor mainstream dia bisa dapat di bawah 5 menit. Untuk RAM bawaan dia menggunakan 16 GB DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Sementara untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB dan generasi keempat. Untuk speednya juga nggak main-main, untuk read-nya kita dapatkan di 6811 MB per second. Sedangkan untuk write-nya di 5075 MB per second. Jadi kalian benar-benar dikasih storage yang kenceng banget untuk bisa mendukung produktivitas kalian lebih lancar dan tanpa hambatan. Untuk graphic card di laptop ini hanya menggunakan Intel Iris Xe untuk integrated graphics-nya. Dan untuk hasil pengujian rendering video di Adobe Premiere, 1 menit 4K cut-to-cut tanpa efek dan hanya single layer ini menjabatkan waktu yang kenceng banget, bahkan kita nggak nyangka cuma di 35 detik aja. Jadi bayangin untuk prosesor kelas mainstream di 1260p ini udah bisa rendering video dengan kecepatan yang segitu. Benar-benar mantap banget. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark di Timespy kita dapatkan skor di 1940 poin. Untuk fast track-nya di 4818 poin. Jadi ini skor yang cukup decent untuk laptop kelas mainstream. Sementara stress-nya udah lolos dengan 99%, suhu CPU rata-rata ada di 78 derajat Celcius, tapi suhu maksimum itu ada di awal pengujian dia hampir menyentuh di 97 derajat Celcius. Dan berikut ini adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gamingnya kali ini kita cuma coba di 3 game e-sport aja, tentu aja yang ringan karena dia nggak mungkin bisa jalanin game AAA, nggak ada dedicated graphics-nya. Dan untuk resolusinya kita buat di Full HD aja supaya dia masih kuat untuk jalanin game-game ini dengan lancar. Dan berikut ini adalah footage-nya. Untuk game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD 1920x1080 dan setting grafiknya kita buat di rata kanan full render ini kita masih bisa dapetin di atas 60 fps, bahkan kadang bisa menyentuh di 70-an fps. Untuk load dari GPU sendiri ada di 99%, tentu aja udah tinggi, sedangkan untuk suhunya nggak bisa termonitor karena nggak ada sensor untuk suhunya. Sementara untuk CPU-nya sendiri dia ada di 27% dengan suhunya di 85-86 derajat Celcius.
Untuk CSGO sendiri dengan settingan resolusi Full HD dan grafiknya kita buat di high, ini kita dapetin FPS-nya tuh naik turun ya di 30 sampai 50-an FPS. Jadi memang masih kurang smooth untuk mainin FPS ini di settingan resolusi yang high. Coba kita ganti settingnya ke medium. Dan ini hasilnya ketika kita udah ganti untuk grafiknya ada di medium, jadi lebih playable, dia ada di sekitar 50 sampai 60-an FPS dan jadi lebih lancar tentunya. Untuk load dari GPU-nya di sekitar 80 sampai 99%, sedangkan untuk load dari CPU-nya di belasan persen aja dan suhunya ada di 95 derajat Celcius sampai 97 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Valorant kali ini untuk resolusinya kita ganti di 1920 x 1200 supaya pas di aspek rasionya 16:10 karena kalau nggak nge-stretch dan kelihatannya kurang bagus. Dan untuk grafiknya sendiri kita buat ada di high, kita bisa dapetin FPS-nya masih ada di sekitar 130 sampai 140-an FPS, jadi benar-benar lancar banget. Sementara untuk load dari GPU-nya nih lebih ringan, yaitu di 75 sampai 78%, sedangkan untuk CPU-nya loadnya cuma di 30-an persen aja dengan suhunya di 89 derajat Celcius. Untuk upgrade-nya sendiri kalian cuma bisa tukar SSD bawaannya dengan SSD baru yang kapasitasnya lebih besar. Sementara untuk RAM kita udah bilang tadi bahwa semuanya tersolder, jadi kalian nggak bisa upgrade sama sekali. Dan ini adalah footage lengkapnya. Jadi untuk performance secara keseluruhan kita sebenarnya cukup puas, terutama dari segi produktivitas ya. Ini benar-benar sangat mendukung banget untuk kalian bisa melakukan kegiatan produktif kalian dengan lancar. Untuk editing foto, editing video mungkin konten-konten pendek ya 1 menitan untuk TikTok ataupun Instagram. Di sini masih bisa banget menggunakan laptop ini. Jadi untuk skor performance kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk ujian dan baterai kita menggunakan PCmark 10 Modern Office, lalu untuk mode power laptop kita buat di balance, wifi dan backlight keyboard kita matikan, serta tingkat kecerdasan layar kita turunkan di 50% dan kita dapatkan hasilnya ada di 9 jam ya. Untuk ukuran Intel Evo ini udah standar banget ya. Walaupun sebenarnya klaim dari Asus sendiri harusnya laptop ini bisa bertahan hingga 19 jam, tapi untuk 9 jam aja udah sangat cukup dan kita bisa berikan skor di 8,5 poin. Kesimpulannya ini laptop yang sangat bisa membantu untuk pekerjaan bisnis dan juga produktivitas kalian. Karena yang pertama bodinya sendiri udah ringan dan juga ringkas sehingga kalian bisa membawa kemana-mana dengan sangat mudah. Kemudian dari segi fitur-fitur juga dia lengkap banget untuk membantu produktivitas kalian. Dan terakhir dari segi performance ini sangat memungkinkan kalian untuk mengerjakan dari A sampai Z terkait dengan pekerjaan kalian. Baik itu pekerjaan kantor seperti biasa ataupun kalian juga bisa bikin konten-konten untuk digital marketing untuk promosiin produk-produk kalian. Untuk konten 1 sampai 5 menit untuk Instagram Reels ataupun TikTok itu masih bisa banget diedit menggunakan laptop ini. Dan terakhir kalian juga bisa mempresentasikan ide-ide kalian ke depan para customer dengan lebih mudah dibantu dengan layar touchscreen yang bisa dibuka hingga 180 derajat juga. Kesimpulannya untuk laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5 kita dapatkan di 8,5 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk promo apa saja yang sedang berlangsung di store kita ini. Dan untuk kalian yang butuh belanja keperluan IT, silahkan langsung kunjungi kita di Jalan Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court, dan kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.ad. Silahkan kalian kunjungi. Dan untuk event Kaosa Shopping Surprise volume kedua sudah dimulai per tanggal 1 September kemarin. Untuk hadiah utamanya ada 2 motor belakang saya, ada Yamaha Mio M3 dan juga Yamaha R15. Dan untuk cara dapatkan kupon undiannya adalah dengan berbelanja. Setiap kelipatan Rp500.000 kalian bisa dapatkan 1 buah kupon. Jadi semakin banyak kalian belanja, semakin besar juga kesempatan kalian untuk menangin 2 motor belakang saya ataupun hadiah-hadiah menarik yang lainnya. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kaosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 dan Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kaosa, dapat surprise, dapat hadiah.